Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Prayoga Cucu Santana dengan nomor NIM 24094111074 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan case based learning saya dengan judul gangguan reproduksi pada induk babi akibat kesalahan deteksi estrus yang menyebabkan kegagalan kebuntingan. Kasus ini saya pilih karena reproduksi merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu peternakan babi. Dengan memahami penyebab gangguan reproduksi dan cara penanganannya, diharapkan produktivitas ternak dapat ditingkatkan serta kerugian ekonomi akibat kegagalan reproduksi dapat diminimalkan. Reproduksi merupakan aspek yang sangat penting dalam usaha peternakan babi karena secara langsung menentukan jumlah anak yang dihasilkan oleh seekor induk. Seekor induk yang memiliki performa reproduksi yang baik mampu menghasilkan anak dalam jumlah banyak setiap tahun sehingga meningkatkan produktivitas dan keuntungan peternak. Namun, pada praktiknya masih sering dijumpai masalah reproduksi, salah satunya adalah induk yang telah dikawinkan tetapi tidak mengalami kebuntingan. Kondisi ini dikenal sebagai replay breeder, yaitu induk yang mengalami birahi kembali setelah dikawinkan tanpa terjadi kebuntingan. Berdasarkan hasil materi reproduksi babi, salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah kesalahan dalam mendeteksi estrus atau menentukan waktu perkawinan. Padahal, keberhasilan fertilisasi sangat bergantung pada ketepatan waktu perkawinan terhadap waktu ovulasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, saya mengangkat sebuah kasus mengenai kegagalan kebuntingan akibat kesalahan deteksi estrus. Rumusan masalahnya sendiri, yang pertama itu apa penyebab induk mengalami kebuntingan, dua bagaimana hubungan siklus estrus dengan keberhasilan perkawinan, tiga faktor yang mempengaruhi fertilisasi induk, empat bagaimana diagnosis kasus dilakukan, dan terakhir bagaimana penanganan yang tepat. Selanjutnya itu ada tujuan umum untuk menganalisis penyebab kegagalan kebuntingan pada induk babi, dan tujuan khususnya itu untuk menjelaskan fisiologi reproduksi babi, mengidentifikasi faktor penyebab, menentukan diagnosis, menjelaskan penanganan, dan memberikan rekomendasi pencegahan. Sebelum membahas kasus, terlebih dahulu saya akan menjelaskan teori reproduksi babi. Berdasarkan materi kuliah yang saya pelajari, babi betina mulai mengalami pubertas pada umur sekitar 5 hingga 8 bulan, namun perkawinan sebaiknya dilakukan ketika babi mencapai umur 8-10 bulan karena organ reproduksi dan kondisi tubuh sudah berkembang secara optimal. Siklus estrus pada babi berlangsung rata-rata selama 21 hari dengan lama estrus sekitar 2 hingga 3 hari. Pada fase estrus, babi menunjukkan tanda-tanda seperti gelisah, nafsu makan menurun, vulva membengkak, kemerahan, hangat, serta mengeluarkan lendir. Ketika memasuki fase steady head, induk akan diam saat punggungnya ditekan atau dinaiki pejantan. Namun, menurut materi yang saya pelajari, waktu terbaik untuk melakukan perkawinan adalah sekitar 24 jam setelah munculnya estrus karena pada saat tersebut ovulasi akan segera terjadi sehingga peluang terjadinya fertilisasi menjadi lebih tinggi. Apabila perkawinan dilakukan terlalu cepat atau terlalu lambat, maka peluang kebuntingan akan menurun. Selanjutnya, kasus yang saya angkat itu ada seekor induk babi betina berumur 10 bulan yang telah mencapai umur reproduksi dan memiliki kondisi tubuh yang baik. Menurut keterangan peternak, induk tersebut telah dikawinkan sebanyak 2 kali menggunakan penjantan yang sama, namun 21 hari setelah perkawinan, induk kembali menunjukkan tanda-tanda estrus seperti vulva membengkak, mengeluarkan lendir, dan diam saat dilakukan blood pressure test. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa suhu tubuh normal, nafsu makan baik, tidak ditemukan keputihan, tidak ada gangguan pada organ reproduksi, dan kondisi tubuh berada pada body condition score sekitar 3 dari 5. Berdasarkan data tersebut, tidak ditemukan indikasi adanya penyakit infeksi maupun kelainan anatomi organ reproduksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan teori reproduksi babi, diagnosis kasus ini mengarah pada repeat breeder akibat kesalahan waktu perkawinan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa induk langsung dikawinkan ketika vulva mulai membengkak, padahal pada saat ovulasi
tersebut belum terjadi sehingga spermatozoa telah mengalami penurunan visabilitas sebelum ovum dilepaskan. Akibat proses fertilisasi tidak terjadi dan induk kembali mengalami estrus setelah 21 hari. Selain itu, peternak juga belum melakukan pencatatan siklus estrus sehingga sulit menentukan waktu perkawinan yang tepat. Penanganan pada kasus ini lebih difokuskan pada perbaikan manajemen reproduksi. Peternak disarankan melakukan deteksi estrus menggunakan back pressure test, yaitu memberikan tekanan pada bagian punggung untuk mengetahui apakah induk sudah memasuki fase standing head. Selanjutnya, dilakukan pencatatan siklus estrus secara rutin sehingga waktu perkawinan dapat diprediksi dengan lebih tepat. Perkawinan sebaiknya dilakukan sekitar 24 jam setelah standing head atau mengikuti pedoman inseminasi buatan apabila menggunakan semen beku. Selain itu, kondisi nutrisi induk juga perlu diperhatikan agar memiliki body condition score yang ideal, yaitu sekitar 3 hingga 5,5. Lingkungan kandang harus dijaga juga agar tidak terlalu panas, memiliki ventilasi yang baik, serta meminimalkan stres yang dapat mengurangi keberhasilan reproduksi. Apabila setelah perbaikan manajemen reproduksi induk masih gagal bunting, maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter hewan untuk mengevaluasi kondisi uterus, ovarium, keseimbangan hormon reproduksi, serta kualitas semen jantan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa keberhasilan reproduksi pada babi sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam mendeteksi estrus dan menentukan waktu perkawinan. Pada kasus ini, kegagalan kebuntingan tidak disebabkan oleh penyakit infeksi namun kelainan organ reproduksi, melainkan akibat kesalahan manajemen reproduksi. Khususnya waktu perkawinan yang tidak sesuai dengan waktu ovulasi karena waktu itu penempatan deteksi estrus yang tepat, pencatatan reproduksi secara rutin, perbaikan nutrisi, serta evaluasi kesehatan reproduksi merupakan langkah yang sangat penting untuk meningkatkan angka kebuntingan dan produktivitas peternakan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua.